Tidak perlu kaget, tidak perlu takut. Selamat datang di Persetan, pembacaan cerita setan. Setan dadi cuan, demit dadi duit, kunti dadi komoditi. Nah, kembali lagi dengan saya Sofyan yang akan menemani kesepian kalian yang seram dengan cerita-cerita yang semoga jauh lebih menyeramkan. Bisa dari saya, bisa juga dari kalian. Jadi kalian boleh mengirim atau komentar cerita seram kalian kepada kami. Tiada kesan tanpa kehadiran kalian. Nah, dan di episode kali ini kami mendatangkan lagi seorang yang punya pengalaman spiritual yang melimpah. Masih ingatkan dengan cerita perumahan Skip UGM di episode yang pertama. Nah, di sini kami sudah mendatangkan atau menghadirkan beliau. Selamat malam Mas Irul. Malam Mas Sofyan. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, tadi disampaikan sama teman-teman produksi itu, selama perjalanan memproduksi podcast ya, itu di mana? Di Lasem, Surabaya sama Lasem, Surabaya, Bandung. Nah, itu katanya ada ini Mas, beberapa cerita yang menarik untuk diceritakan ke kita Mas. Itu bisa dimulai dari kota mana dulu misalnya? Sebenarnya hampir semua ya. Cuman yang berani saya tulis dan saya ceritakan di Mojok itu hanya di Surabaya aja. Jawa Timur. Itu kan perjalanannya cukup panjang, terus saya punya pengalaman yang bisa saya ceritakan lebih tertata gitu. Awal mulanya bagaimana terus. Kalau di Lasem ada beberapa hal yang saya rasa saya agak kurang etis kalau harus ditulis. Sebenarnya saya pengen nulis Lasem itu. Terutama waktu kita kunjungan ke kelenteng apa gitu Pak. Itu ada semacam teror sih buat saya. Bukan teror yang berwujud ya, tapi saya nggak nyaman di kelenteng itu, terus akhirnya memilih untuk tidak lama-lama di situ. Cuman ya karena tugasnya sebagai supir ya harus ngikut tim podcast juga buat ada di situ. Oh sorry Mas, ini berarti kejadiannya sekitar 2021. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya? Iya, itu kan kalau nggak salah pertama kalinya podcast keluar kota. Terus saya diminta buat nyupirin, ya udah. Saya sih sebenarnya nggak cerita ke teman-teman yang lain ya, cuman bahwa saya bisa, jangan disebut indigo ya, sebenarnya bisa ngerasain hal-hal kayak gitu. Itu sih pengalaman pertama luar kota sama podcast. Buat saya itu cukup nggak enak. Ya itu kejadiannya di semacam kayak hotel atau di mungkin kalau teman-teman nonton podcast yang edisi Lasem itu ada salah satu kelenteng gitu. Jadi dia punya sejarah agak kelam, sejarah kelam sih kan. Dan itu melibatkan banyak ras dan pertempuran zaman dulu lah. Panjang kalau mau diceritain, cuman pas saya masuk situ merasa nggak nyaman sih. Mungkin karena apa yang saya bawa, yang ikut dengan saya jadinya ya kerasa nggak nyaman. Tapi itu udah saya anggap selesai. Jadi mungkin tidak akan saya tulis di Mojok. Kalau diceritakan di sini? Saya masih merasa, sampai hari ini masih merasa kayak kurang etis. Apalagi kejadiannya itu agak tragis di kelenteng itu. Gitu sih. Jadi kalau memilih untuk cerita Lasem, di bagian itunya saya skip. Tapi ini sih, kalau teman-teman juga banyak cerita aneh sebenarnya di situ. Cuman ya saya lebih memilih menceritakan apa yang saya alami di Jawa Timur daripada
Iya, iya. Gitu. Jadi yang setelah Lasem itu lanjut ke kota mana, Mas? Lasem itu kita balik dulu berapa bulan ke Oh, Jogja gitu. gitu. Terus akhirnya ada jadwal keluar kota lagi. Hmm. Kota kedua itu Surabaya. Hmm. Surabaya, terus lanjut itu ke Malang. Iya. Berarti kita mulai dari yang di Surabaya mungkin, Mas ya? Yang mungkin sedikit banyak bisa diceritakan ke teman-teman juga. Kalau Surabaya itu ya kurang lebih seperti yang saya tulis ya. Saya waktu itu ya karena statusnya supir, jadi harus ngikut dengan manajer tim produksi. Jadi saya diminta untuk mengisi kamar atau menempati kamar yang udah diplot sama mereka. Yeah. Ya saya nggak mikir apa-apa sih. Saya pikir ya lagian itu bangunan baru lah, modern minimalis kayak gitu. Oh, berarti semacam kayak Guest house ya. oh, guest house gitu ya. Jadi ada satu itu di komplek perumahan, terus dia rumah baru disewakan, bersih lah, fasilitasnya juga oke. Nggak ada yang nyangka kalau itu cukup horor gitu. Yeah. Cuman emang di sekitarnya ya ada rumah kosong kayak gitu. Oh, gitu ya. Ya saya pikir area sekitarnya yang akan sebut saja mengganggu gitu. Tapi ternyata enggak, kamar yang saya tempati itu ya bikin nggak betah, bikin nggak tenang gitu. Itu sorry Mas, itu bangunannya lantai 2 ya? Lantai 2. Oh, lantai 2. Lantai 2. Itu peristiwanya gimana Mas? Saya sadar kalau saya itu cukup peka di kondisi tertentu ya. Ya orang, ya mungkin teman-teman yang di sini kalau yang udah punya kepekaan kayak gitu, entah itu indigo atau apapun turunan lah dan sebagainya, pasti udah tahu kalau ada satu tempat yang bikin dia nggak nyaman. Entah karena suara atau begitu masuk langsung kerasa nggak nyaman. Ya ini sih, kalau saya itu kan dibilang punya kelebihan juga enggak ya. Punya kebiasaan kalau tidur di tempat baru dan manapun ya, mau masjid sekalipun, kalau memang di sekitar situ pentolannya atau penghuninya kurang baik, ya dia pasti akan bertemu di mimpi. Dan itu saya alami di Surabaya 2 malam berturut-turut. Ya, jadi ini kurang lebih Kak yang peristiwa di skip itu Mas ya, terus Iya. mimpi gitu ya. Saya baru ngerasain kejadian pengalaman kayak gitu ya baru paling kurang dari 10 tahun. Setiap ada tempat baru pasti kayak gitu. Oh, berarti itu kejadian mimpi itu enggak dari kecil Mas ya? Enggak. Itu baru sekitar 10 tahun yang lalu. Kecil dulu mungkin enggak, tapi semua anak kecil pasti ngalamin. Iya. Ngelihat sesuatu yang kayak hologram atau apa kayak gitu. Tapi yang kebiasaan ini baru saya alami ya setelah dewasa. Nah, kalau yang di Surabaya itu apa Mas itu yang muncul ketika sebelum mimpi itu datang, terus peristiwa apa itu yang Mas Irul rasakan di sana? Saya waktu pertama kali di kamar itu merasanya aslinya ini bukan bangunan kamar gitu. Mungkin dulu bekas ruang kosong atau apa. Tapi sama pemilik rumah difungsikan sebagai kamar gitu. Saya baru dapat jawaban itu di malam kedua. Ternyata di situ dulu tempat jemuran pakaian. Oh gitu. Dan di atas tempat saya tidur itu ada tandon air besar. Jadi itu memang dulu ruang terbuka. Ruang terbuka dan difungsikan hanya buat jemur pakaian atau naruh barang-barang yang nggak kepake kayak gitu. Bukan gudang juga. Bukan gudang juga, dan ya itu saya ngerasa tidur saya saat itu ditemani oleh beberapa perempuan dan dalam bentuk yang tidak benar ya. Cuman karena saya tahu itu mimpi, ya saya anggap biasa aja. Sampai akhirnya malam pertama itu saya tapi saya ngomong ke mereka bahwa jangan saya dong yang digangguin, kru mojok video yang lain digangguin. Dan akhirnya digangguin bener gitu. Oh iya? Ya.
ya entah dia benar-benar dengar saya atau gimana nggak ngerti, tapi ada 2 kru mojok yang ngalamin hal yang menyeramkan sih. Iya. Itu sampai si makhluk astral ini sampai menampakkan diri gitu ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman iya. Kalau saya enggak, ya suara sih, suara sama. Ya standar lah. Saya anggap itu standar karena udah terlalu sering ya. Apalagi di layar-layar tertentu mereka bentuknya gitu-gitu aja gitu. Ya nggak minta ya. Ya gitu-gitu aja biasa lah. Laki-laki nggak jelas, terus pria menggunakan kafan kayak gitu. Ya. Itu kemudian muncul juga di mimpi atau nggak di mimpi itu yang selama dilihat teman-teman sama juga yang kalau teman-teman hanya lihat bayangan, cuman ada satu kru yang begini. Di malam pertama itu saya dengar laki-laki yang batuk, ya batuk. Laki-laki dengan suara berat batuk. Karena ketakutan, saya minta, saya jangan diganggu gitu. Mereka dong yang depan kayak gitu. Kayaknya salah satu kru juga pas mau naik ke kamar gitu dibatukin kayak gitu. Oh dengar juga ya? Iya. Teman-teman yang lain. Tapi itu diceritakan setelah kita beberapa hari setelah meninggalkan Surabaya. Iya. Terus jadi kan yang saya alami, ya nggak tahu ya mungkin mereka dengar terus yang saya alami dialami juga sama kru video. Itu sih. Jadi ya saya yang udah agak biasa yang nganggep itu ya teror yang umum sih. Bagi orang baru. Terus ini Mas, yang pas di Surabaya itu yang paling bahasanya mungkin paling membekas dan koyo kelingan terus ono kali Mas. Iya apa Mas yang menurut Mas Irul itu paling gilanya menyeramkan dan nggak menghantui gitu. Gimana saya gambarnya? Katakan ini tempat tidur gitu ya. Tempat tidur saya menghadap ke sana. Di atas sini nih ada kaca ukuran 2 kali 1 meter gitu. Kaca lebar gitu ya? Iya kaca. Itu mungkin fungsinya buat ngecek tandon atau gimana. Oh iya. Saya ngerasa kayak dilihatin 3-4 perempuan dari atas. Dan mereka pikiran. Tapi itu pas posisi sebelum tidur Mas? Sebelum tidur. Ya. Cuman saya cuek-cuek aja. Sampai pepet banget. Kayaknya mitosnya kan katanya kalau orang tidur telanjang tuh yang lain pada kabur gitu. Sampai saya nekat tidur telanjang gitu. Nih kalau mau lihat sekalian gitu. Cuman ya udah gitu. Tapi mungkin ya saya mikir positif aja, mungkin karena capek atau memang terlalu terlalu mengganggu di situ. Dan setelah kemudian dalam keadaan telanjang terus tidur, apalagi Mas yang muncul di alam tidur? Didatengin terus dijelaskan kalau dulunya itu area jemuran pakaian. Jadi bukan kamar sebenarnya. Cuman mungkin karena banyak wisatawan gitu ya, butuh guest house yang banyak kamar. Ini mereka bikin itu jadi kamar. Oh berarti mereka menjelaskan itu di alam mimpinya Mas Irul gitu? Iya. Itu yang menjelaskan cewek apa cowok? Dia nggak ngomong ya, tapi menunjukkan apa yang ada di situ gitu. dalam waktu. Semacam kayak mereka menggiring visualnya Mas Irul gitu? Ya. Laki sih. Oh gitu. Tua atau muda Mas? Ya usia 40-an gitu. Dan bukan yang menyeramkan kayak di film-film gitu. Oh iya. Cuman saya tahu itu bukan dia bukan teman saya, bukan manusia. Dia cuma mau mencoba menjelaskan ini tempat apa dulu. Gitu sih. Tapi itu nggak saya ceritain juga ke teman-teman. Sekarang itu baru malam pertama ya. Iya. Ya. Saya coba jelasin. Itu berapa malam Mas menginap di sana? 2 malam. 2 malam. Berarti selama 2 malam itu mereka bekerja terus ya? Iya. Saya sebenarnya udah nggak betah. Cuma, gitu. Ya gimana mau pindah ke kamar kru lain udah keisi semua tempat itu kan. Ya cuma bisa maki-maki aja sih. Sama berdoa mereka yang diganggu gitu. Nah, mungkin itu ya yang sudah diceritakan Mas Irul ya yang di Surabaya Mas ya. Ada beberapa makhluk yang mencoba untuk
hadir dan menjelaskan apa ya namanya ya, semacam mereka malah menjelaskan tentang desain ruang itu mungkin Mas ya. Ya, mungkin pengen cerita kali ya. Pengen cerita gini loh, Iya. kalian jangan asal masuk kayak gitu lah mungkin. Berarti mereka cuma sekedar memberitahukan bahwa kita eksis nih di sini gitu. Iya. Nah terus setelah yang dari Surabaya itu Mas, itu kemudian yang ke Malang itu setelah berapa bulan kemudian? Oh itu lanjut. Jadi kan selang 2 hari kita langsung lanjut produksi di Malang. Oh langsung ke Malang. Cuman agendanya waktu itu saya nemenin kepala suku buat liburan sekalian ke Banyuwangi. Jadi selesai syuting di Malang, tim produksi pulang dijemput sama dari sini. Saya lanjut ke Banyuwangi dengan Capsup. Gitu. Di Malang juga nggak tahu ya, mungkin manajer tim video ini agak-agak cupu waktu milih tempat atau gimana nggak ada ya. Tapi kebetulannya lagi di Malang itu kita sewa rumah nih. Ya mirip seperti di Surabaya. Rumah baru dengan fasilitas yang oke. Ada kolam renang bahkan. Oh iya. Tapi di sebelahnya itu rumah dengan model yang sama, mungkin satu pemilik atau gimana. Ada 3 rumah di situ. Jadi kita di rumah tengah. Rumah sebelahnya itu ada satu yang kosong. Jadi kosongnya itu kosong yang udah nggak ditempatin berapa lama. Gitu. Berarti ada kolam renang terus di sekelilingnya ada rumah-rumah gitu ya. Nah, bentuknya sama, tingkat dan ke depannya tuh apa ya, kaca semua. Jadi ya udah modern lah, udah keren lah. Iya, di situ sih saya cuman ngerasa keganggu dengan apa yang ada di rumah kosong itu. Kan tugas saya setiap sampai itu pasti bersihin mobil. Mau jam berapapun pasti bersihin mobil, entah cuci atau dalam interiornya saya bersihin. Ya kadang kalau nyuci malam gitu suka nggak nyaman aja di sebelah. Saya ngerasa kayak ada satu perempuan muda yang merhatiin saya nyuci mobil. Itu yang di Malang berapa malam Mas? 2 malam. 2 malam. 2 malam juga. Dan itu dari malam pertama sampai kedua itu sama juga. Mereka muncul juga. Malam keduanya kita pindah ke Batu. Ke Batu. Pindah ke Batu terus malam pertama cuman 1 malam itu sih di perumahan itu. Saya ngerasa nggak nyaman. Tapi nggak nyamannya lebih nggak nyaman di Surabaya daripada di Malang. Berarti yang pas Mas Suruh nyuci mobil itu malam juga itu Mas ya? Malam. Yang dilihatin itu ya? Karena kan selesai produksi itu rata-rata tuh jam 5 sore. Sampai situ kan nggak mungkin langsung bersih-bersih. Kadang mau nyantai-nyantai dulu, ngerokok dulu. Ya udah sebelum tidur biasanya kita bersihin mobil. Terus setelah tidur Mas, dia muncul lagi gitu di enggak sih, ya ada 1-2 tapi enggak mencekam Surabaya. Gitu. Tapi beda lagi Mas ya, ini bukan mbak yang ngeliatin pas nyuci tadi ya? Beda. Itu apa Mas yang muncul yang pas setelah tidur itu? Biasalah mbak berambut panjang. Dia kan senang dengan laki-laki yang bergerombol kayak gitu. Apalagi ada kolam renang, kan mitosnya kalau ada kolam renang atau air gitu ya? Air lah, air. Itu pasti jadi tempat mereka mandi, basuh rambut kayak gitu. Tapi nggak seusil yang di Surabaya. Ya mereka hanya ya biasalah negur-negur santai kayak gitu. Seperti apa Mas itu mereka mencoba menegur itu? Sekilas ini mimpi pendek ya kalau di situ. Sekilas yang saya lihat ya mereka beraktivitas di kolam renang itu. Tapi ini beda sama yang rumah sebelah yang beda kelompok lah. Kalau yang rumah sebelah itu mungkin ya dia hanya areanya di situ aja. Paling sekitar garasi. Ya ini sih umumnya cewek-cewek mandi di pinggir kali kayak gitu kan, biasa duduk pinggir kolam renang. Tapi itu kelihatan persis. Kelihatan. Saya di lantai 2 dan waktu itu saya ada di dalam itu ya, berdiri terus ngeliatin mereka di bawah lagi mandi. Gitu. Itu ada berapa maksudnya? 4. Berarti 4 makhluk yang berambut panjang itu. Ya. Dan teridentifikasi sebagai sekilas perempuan. menurut penjelasan mereka
ada beberapa yang bukan penghuni situ, mereka hanya memanfaatkan kolam renang itu untuk ya, mereka berkunjung untuk healing lah ya, gathering lah ya, kayak nikmati gitu. kolam renang itu ya. Menarik ini, ternyata mereka juga butuh menghilingkan diri mereka di tangga mereka sendiri gitu kan. Terus yang malam keduanya Mas? Malam kedua itu di Batu ya, Batu. Ini juga manajer video ini agak-agak gimana ya. Jadi selama 3 tempat itu milih tempat ini pasti ada aja gitu. Nah di Batu itu ada satu hotel yang ya boleh saya bilang luar biasa bagus lah. Cuman di sebelahnya itu ada satu villa yang terkenal kosong, angker kayak gitu. Kalau searching di Google pasti ada. Saya juga sempat baca beberapa review hotel itu bahwa hotelnya bagus, tapi villa yang di sebelah itu bikin nggak nyaman. Jadi posisinya gimana ya? Itu kayak semacam berjajar gitu apa? Ya, tetanggaan. Berseberangan berarti ya. Tapi jaraknya lumayan dekat berarti maksudnya. Paling 5 meteran. 5 meter dekat banget berarti. Dekat. Kelihatan itu di bangunan, bentuk bangunan sebelah itu, detail dalamnya itu kelihatan. Karena ada satu bangunan bundar gitu, dikelilingi sama kaca. Jadi kelihatan tangga spiral di dalamnya. Jadi semua tamu yang di gedung baru, saya sebut aja gedung baru, lantai 1, 2, 3 itu pasti kalau mau masuk kamar, kalau nengok ke sebelah kanan itu pasti lihat villa itu. Jadi mau nggak mau ya, dan gelap. Oh, yang villa ini gelap? Gelap. Maksudnya tidak, biasanya kan rumah kosong itu kan ada lampunya 1 atau 2 gitu kan? Ini enggak, ini kayaknya udah nggak digunakan berapa lama. Saya nggak tahu ya sejarah villa itu, tapi dari apa yang saya googling ya karena nggak sengaja baca aja, terus saya googling itu nggak nemu sih apakah punya sejarah kelam atau apa gitu. Cuman yang bikin nggak nyaman tamu sih sebenarnya, karena udah nggak terawat, ada kolam renangnya nggak keisi, terus rumput-rumputnya udah tinggi. Nah waktu itu Mas Irul tidurnya di lantai berapa berarti? Lantai 3. Lantai 3? 3. Berarti selalu dapat lantai yang paling atas terus ini ya? Iya, tapi waktu itu saya sama manajer video. Oh gitu? Jadi yang paling parah sih yang lantai 1, 2 ya, karena sejajar kan dia dengan villa. Kalau lantai 3 dia mungkin ya karena nggak tinggi jadi nggak merhatiin. Jadi ya gimana ya, padahal itu hotelnya enak, view kamar mandinya juga bagus, jadi ada 2 view gitu. Jadi kalau kita berendam di bathtub itu bisa dikelilingi kaca udah kayak orang kaya banget gitu. Cuman ya view-nya yang sebelah ini kan yang bikin gak enak. Itu justru bukan saya yang terganggu. Saya sih udah berdoa ya, mudah-mudahan nggak ada mimpi buruk kayak gitu sih. Ternyata malah krunya yang diganggu yang di lantai 2. Iya, itu gimana Mas? Itu mereka ada yang ngebel gitu, terus dibuka nggak ada orang gitu. Terus teman saya supir yang jemput kru yang akan pulang ke Jogja itu dia kan juga agak-agak sensitif ya. Ya malah bercandaan gitu, mau lihat pocong nggak gitu, itu banyak di sebelah kayak gitu. Kan malas banget gitu sih. Tapi nggak ada gangguan berarti sih, cuman ya biasalah kalau orang lihat bangunan kosong pasti nggak nyaman. Itu nggak tahu, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu sejarah villa itu kenapa sampai kosong kayak gitu. Wah, ini jadi PR ini teman-teman, perlu kita cari nih istilah villa yang ada di, dan itu sering dibicarakan kayaknya. Oh iya. Berarti kalau di googling di review hotel yang saya tempati itu ada beberapa yang review dan nyebutin soal mention villa itu. Berarti yang di hotel itu tetap apa? Nginep juga ya Mas itu Mas di sana? Nginep 1 malam. Itu muncul lagi nggak Mas itu pas? Enggak, itu jauh lebih tenang. Oh gitu. Ya. Berarti sama sekali mereka nggak gantian coba krunya. ini. Saya sih malah bersyukur. Ya, maksudnya kru juga ngerasain. Kalau dari teman-teman kru apa Mas yang mereka rasakan? Kalau di Surabaya itu ya itu ada 2 orang kru yang mereka kelaparan tengah malam gitu, terus
duduk di depan rumah. Ada, kalau depan rumah itu kan ada pendapatnya yang rumah kosong, ada dua. Ini yang di Surabaya. Surabaya. Terus ya gitulah mereka, terus tiba-tiba lihat bayangan laki lah apa gitu. Oh iya. Saya Itu sih pas nggak- mereka lagi makan gitu. selesai makan gitu. Oh, selesai mereka makan. buru-buru masuk. Nah, pas begitu masuk ya itu dengar orang batuk gitu. Iya. Saya ceritain tadi. Ya itu sih kalau Surabaya. Malang ada, ya ngerasa aja sih mereka. Kayaknya ada sesuatu nih di rumah kosong sebelah. Nah jadi gini Mas, karena kan Mas Irul kan hampir di setiap tempat baru itu kan kemudian setelah tidur kan mimpi didatengin makhluk gitu kan. Nah itu sejauh ini menurut Mas Irul itu cukup mengganggu atau biasa aja, atau sudah menjadi kebiasaan yang kemudian ya wis lah wis. Gimana itu Mas? Ada beberapa yang mengganggu sih. Tapi karena sebenarnya kan saya bukan orang pemberani juga, jadi ya saya memilih untuk melupakan. Cuman ada beberapa yang sangat-sangat mengganggu gitu. Iya. Ada beberapa, misalkan ada satu kejadian saya ditungguin lagi tidur, terus ibu-ibu rambut dicepol pakai kebaya gitu, tapi mukanya bukan darah tapi nanah campur merah gitu. Napasnya berat. Ya buat saya itu mengganggu secara visual ya. Iya. Tapi kalau mereka sampai melukai atau apa itu di mimpi ya enggak. Cuman nggak nyaman aja sih Mas kalau. Makanya saya memilih kalau tempat baru itu tidur sendiri, maksudnya tidak berdekatan dengan teman karena ada ini, saya kebiasaan suka berantem. Berantem dengan mereka berarti Mas? Jadi kayak orang ngigau. Oh. Tapi ya bukan karena saya kebiasaan ngigau, tapi karena keganggu itu. Kayak semacam melindungi diri gitu Mas ya? Ya, dan bukan doa yang saya sebut kadang. Oh, iya. Maki-maki, dancuk kayak gitu. Kayak gitu. Termasuk yang saya alami di skip itu ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya kan Mas Irul ini tidur kan, terus mereka muncul, terus kebangun tidur lagi gitu, mereka datang lagi juga Mas? Ya bisa. Oh bisa? Iya. Saya pernah ngerasain itu di salah satu sekretariat lah. Iya. Dan itu sama? Sama. Maksudnya nggak ganti, beda lagi gitu? Mereka tahu saya bangun itu untuk menyudahi ya. Untuk menetralkan peristiwa itu ya? Ternyata mereka tahu kalau saya, balik lagi. Oh berarti bersambung lagi ya? Dan itu 3 kali. Ini sampai 3 kali bangun berarti? 3 kali. Itu di mana Mas waktu itu? Daerah Jogja lah. Oh di Jogja? Ada satu sekretariat yang menurut teman-teman di antara sekretariat yang pernah kita tempati ini yang paling seram. Berarti ini setelah peristiwa yang di skip? Ya, ini itu sekitar 2016. Belum lama Mas ya berarti ya? Belum lama ya? Itu ceritanya gimana Mas? Itu saya nggak tahu ya sejarah kontrakan itu di daerah Jalan Kaliurang bawah, dekat-dekat Hokben gitu. Kita kan memang setiap 2 tahun sekali pasti pindah kontrakan buat sekretariat. Itu rumahnya kecil kok, paling hanya 2 kamar kayak gitu. 2 kamar. Memang udah sering ganggu ya, misalkan kita lagi rapat terus tiba-tiba ada orang di kamar mandi cebok kayak gitu. Padahal nggak ada orang di bawah. Sampai sekuat itu. Bukan cuma saya yang dengar gitu, tapi didengar sama orang yang rapat. Itu kontrakan untuk berapa orang Mas? Ada berapa kamar di situ? Itu waktu itu diisi 2 orang, cuma 2 saya. orang. Jadi saya yang nempatin sama satu teman lagi. Itu sering kita gunakan buat rapat. Jadi banyak lah, bukan cuma saya yang ngalamin, tapi teman-teman yang lain juga ngalamin. Berarti dia ini muncul di semua ruangan atau spesifik di satu sudut aja? Semua ruangan. Dia menampakkan di ruang tamu sekalipun dia tetap berani ini? Ya. Oh iya? Bahkan orang seperti almarhum Cak Rusdi itu salah satu orang yang saya anggap paling berani gitu, dia ngerasa keganggu gitu. Sampai akhirnya kita minta tolong kita sebut orang yang mampu melakukan membantu hal-hal gaib. Untuk menetralisir itu Mas? Iya, itu akhirnya dipindahkan. Oh gitu. Saking sudah sangat mengganggu. Jadi ternyata di satu rumah kecil itu ada banyak. Oh banyak. Dan yang usil itu nggak cuma 1 gitu.
Ya itu mungkin karena udah lama kosong, Oh, terus gitu. sekelilingnya juga ada kebun, dan ya tempat yang ideal buat mereka. Nah itu dipindahkan kemana mas? Kemudian mas? Kalau kata temen sih dipindahkan ke got deket pecel lele. Ya saya nggak tahu ya Iya. apa cara dia memindahkan itu gimana. Tapi ya lucu juga kalau dipindahkan. Tapi hanya digeser sebenarnya. Iya. Berarti kan Mas Irul kan ngontrak di situ kan berarti kan lama tuh. Berarti hampir setiap malam mereka datang terus itu. Saya ngontrak itu 2 tahun. 2 tahun. Setahun awal itu ya teror. Iya. Tiap malam itu datang malam. terus mas mereka mas. Lagi tidur tiba-tiba ada orang lari dari dapur ke ruang tamu kayak gitu-gitu. Iya. Tapi ya biasa sih. Ya paling cuma maki-maki bajingan kayak gitu. Danco kayak gitu. Iya. Jadi tidur lagi gitu. Ya keganggunya sih gitu. Iya. Artinya kan memang mereka ini hampir menempati semua ruang-ruang yang memang terkadang kita nggak nyangka mungkin mas ya. Iya. Bahwa di ruang yang sekalipun terlihat estetik, misalnya kayak yang tadi yang tempatnya minimalis aja mereka tetap. Ya bahkan di lokasi syuting pun bisa aja. Gitu. Iya. Gitu. Di mana mereka ini sih nyaman kayak. Nah sebenarnya menarik sekali dari cerita Mas Irul tadi, mungkin juga masih banyak sekali cerita yang masih disimpan sama Mas Irul, dan di lain waktu kita bisa sambung lagi dengan Mas Irul mas ya untuk cerita hal-hal yang mungkin saya tulis di Mojek. Nah itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Mas Irul sudah berkenan untuk bercerita banyak ke kita. Semoga ini menjadi sesuatu yang berkesan untuk saya, untuk teman-teman juga. Menjadi sesuatu yang ini menjadi sesuatu yang menyeramkan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Irul. Sama-sama. Ya semoga sehat selalu, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus menonton Persetan. Dan like, comment, subscribe, juga berdoa agar kita semua diberi keselamatan. Sekali lagi terima kasih Mas Irul. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Matur nuwun.